Salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan terus melindungi, menyertai, dan memberikan kita kekuatan. Hari ini tepat tanggal 1 Mei di tahun 2021, kita memasuki bulan yang baru. Saya berharap dan berdoa juga bukan hanya bulan yang baru, tapi kita juga memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, bulan ini kita akan masuki dalam tema yang baru. Tema bulan ini adalah pimpinan Roh Kudus, yang kita ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jelas Alkitab berkata bahwa Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia ini adalah Roh yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, dipimpin dalam arti lain juga dikatakan dibimbing atau dituntun. Pertanyaannya adalah kita dibimbing atau dituntun kemana? Yaitu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita memimpin diri kita sendiri, kita belum tahu kita akan pimpin hidup kita dan diri kita ini kemana. Mungkin pertimbangan kita baik, mungkin kita memakai akal budi yang Tuhan berikan. Tetapi setiap kali kita memimpin diri kita sendiri, belum tentu itu adalah ke arah kebenaran. Tetapi Alkitab berkata kalau Roh Tuhan yang memimpin, itu artinya kita dibawa ke dalam seluruh kebenaran. Roh Tuhan memimpin ke dalam kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Roh Tuhan memimpin hidup kita, apa yang akan terjadi? Kalau Roh Tuhan menuntun hidup kita, apa yang akan terjadi? Apakah semua keadaan akan baik-baik saja? Apakah hidup kita akan semakin berguna dan berdampak? Apakah perjalanan kehidupan yang akan kita jalani mulus-mulus saja? Pelayanan yang kita bangun, pekerjaan yang kita lakukan sekarang, keluarga kita, apakah semuanya akan dalam keadaan baik seperti yang kita harapkan? Ada satu kisah di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama, bercerita tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan selesai dibaptis, Dia terima pencurahan Roh Kudus, hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dan Dia dipimpin oleh Roh. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Alkitab jelas berkata Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Terjemahan lain dibawa dikatakan dipimpin. Jadi ternyata ketika Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, Dia tidak dibawa ke tempat-tempat ibadah, tidak dibawa ke bait Allah, tidak dibawa ke tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan, tetapi Tuhan dibawa ke padang gurun. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ternyata saat Roh Tuhan memimpin hidup kita, menuntun kita, membimbing kita, tidak otomatis setiap perjalanan yang kita lalui akan baik-baik saja. Tuhan Yesus sendiri mengalami ketika Dia dipimpin oleh Roh, Dia dipimpin ke padang gurun. Nah, hari-hari ini saya merasakan bahwa sepertinya kondisi kita ada di padang gurun. Kenapa?
Karena begitu kita ingin berbuat sesuatu di Teluk Batang ini, ingin mengerjakan sesuatu, kita bergerak dalam tuntunan Tuhan, kita mendekatkan diri, kita ada di dalam pimpinan Tuhan, kita sedang merancangkan, memprogramkan, bahkan dalam waktu dekat ini kita akan bertindak buat lingkungan di sekitar Teluk Batang. Tapi kenyataan yang terjadi adalah kita harus off sementara. Ibadah kita tidak bisa berjalan dengan seperti biasa, kita harus online. Bahkan ada beberapa dari kita mengalami kelemahan fisik. Seolah-olah ketika kita sedang mau berjalan bersama dengan Tuhan, bergerak seperti yang Dia mau, berbeda sekali dengan kenyataan. Kenyataannya berkata hari ini kita tidak boleh ibadah selama 2 minggu ke depan. Kenyataannya banyak jemaat yang mengalami kelemahan tubuh juga. Ada beberapa, tidak banyak juga. Kenyataannya seperti itu. Seperti di padang gurun. Harus sementara waktu tinggal di rumah secara mandiri. Harus sementara waktu merenungkan. Seperti keadaan padang gurun. Tetapi ternyata kalau kita melihat Alkitab, Tuhan pun pernah mengalaminya. Ketika Dia dipimpin oleh Roh, justru Dia dibawa ke padang gurun. Pertanyaannya adalah, apa itu padang gurun? Kebanyakan kita berpikir bahwa padang gurun adalah sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa berbuat banyak. Padang gurun juga tempat di mana kita harus banyak berdiam. Padang gurun juga tempat yang gersang, yang tidak enak. Padang gurun tidak penuh dengan kebahagiaan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada fasilitas, tidak ada hal yang baik. Padang gurun seperti membuat kita tidak nyaman. Tapi ada satu bagian Alkitab yang menarik, yang mengulas tentang padang gurun yang berbeda. Lukas 1 ayat 80 dikatakan seperti ini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dikatakan bahwa ia harus tinggal di padang gurun sampai hari dia menampakkan diri kepada bangsa Israel. Itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia harus tinggal di padang gurun sampai waktu yang tepat dia keluar menampakkan diri, melakukan pelayanan yang Tuhan mau. Nah, apa yang terjadi di padang gurun itu? Yang terjadi adalah hidupnya secara fisik bertambah besar. Rohnya makin kuat. Alkitab berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa yang terjadi di padang gurun? Yang terjadi di padang gurun adalah pertumbuhan. Yang terjadi di padang gurun adalah makin kuat rohnya. Kalau hari-hari ini kita akan mengalami masa seperti padang gurun, kita mau sendiri, kita mengalami tidak boleh ke sana kemari seperti dibatasi. Itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membuat kita bertumbuh dan menguatkan roh kita. Maka saya bisa mengajak kita semua untuk bersyukur walaupun tidak mudah kita melewatinya. Tapi percayalah, di dalam tuntunan Tuhan, meskipun di dalam padang gurun, di situ untuk kebaikan kita. Di situ membuat kita bertumbuh, di situ membuat roh kita makin kuat. Kalau kita kembali kepada pengalaman Tuhan Yesus ketika Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, Dia pun mengalami masa 40 hari berpuasa dan mengalami pencobaan dan godaan.
ada waktu 40 hari. Kita punya ada waktu 2 minggu ke depan untuk bisa merenungkan lebih lagi perjalanan dengan Tuhan. Yang jelas saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita bisa menguatkan roh kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, minggu lalu saya menyampaikan bahwa kebersamaan kita tidak pernah bisa menggantikan kesendirian kita masing-masing dengan Tuhan. Kita bisa memuji menyembah bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa saling menguatkan, tetapi semuanya itu tidak pernah bisa menggantikan kesendirian kita dengan Tuhan. 2 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk kita menguatkan roh kita sendiri dengan Tuhan, membuat kita bertumbuh, dan ini adalah masa persiapan untuk kita melakukan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita rancangkan hari-hari ini. Dan saya percaya di dalam hati dan iman saya bahwa saat ini, saat menguatkan roh kita, saat sendiri dengan Tuhan, saat dimana nanti tiba waktunya persiapan ini selesai, kita keluar menjadi pemenang, bahkan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar yang Tuhan janjikan untuk kita kerjakan bersama-sama. Tetapi ada yang perlu kita ingat juga, di padang gurun, di 40 hari, di saat itu Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Tuhan Yesus mengalami godaan. Hari-hari ini kita ke depan adalah sebuah pilihan. Kita bisa saja digoda, kita bisa saja juga mengalami pencobaan. Kalau Tuhan baik, kenapa aku mengalami ini? Kalau Tuhan baik, kenapa rancangan yang kita sudah rancangkan yang baik harus berhenti sementara? Kalau Tuhan baik, kenapa aku harus mengalami kelemahan fisik? Itu adalah peperangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau percaya atas kehendak dan rencana Tuhan, atau percaya kepada keadaan yang sedang kita alami. Tapi iman dan keyakinan saya berkata bahwa kita percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Walaupun kondisi kita tidak baik sekarang ini, tapi tetap percaya, tetap pegang iman kita. Pengharapan tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ini masa bukan hanya kita menguatkan roh, bukan hanya kita sendiri dengan Tuhan, tapi hari-hari pencobaan juga datang, ujian juga datang untuk kita sendiri membuat sebuah keputusan. Karena keputusan kita akan menentukan kekuatan kita. Kita mau memutuskan untuk lemah, kita mau memutuskan untuk terlena dengan keadaan, atau kita memutuskan melompati setiap keadaan, berdiri di setiap tantangan hambatan untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih maju, dan lebih lagi berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Keadaan menghentikan kita atau membuat kita makin lagi mengejar Tuhan. Itu keputusan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk membuat keputusan yang tepat, karena keputusan kita hari-hari ini akan menentukan kekuatan kita berjalan ke depan. Kalau kita lihat polanya, ada pimpinan Roh Kudus, ada masa persiapan di padang gurun yang untuk tujuannya menguatkan roh kita, membuat kita bertumbuh. Itu adalah masa persiapan, ada masa peperangan, godaan, dan ada masa di mana kita harus keluar dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Dan saya berdoa kita mampu melewati masa demi masa, fase demi fase di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kita keluar jadi pemenang. Peperangan ini kita menangkan, kita keluar untuk melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan. Ketika Yesus sudah menang dalam peperangan itu, dalam godaan itu, dalam ujian itu,
Tuhan memulai pelayanannya dan melakukan perkara-perkara yang besar. Saat Yohanes Pembaptis juga sudah selesai di masa padang gurun, rohnya makin kuat, persiapannya selesai, waktunya tiba, dia keluar menampakkan diri untuk melakukan pelayanan. Hari-hari ini kita juga dipimpin oleh roh, kita harus masuki masa persiapan, menguatkan kepercayaan dan iman kita, makin kuat roh kita, lalu kita masuk di dalam peperangan dan kita menangkan, dan harapannya ke depan kita akan keluar menjangkau banyak orang, memberkati Teluk Batang, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Kita sudah ada di jalan yang benar, dipimpin oleh roh kepada kebenaran. Walaupun rute yang harus dilewati adalah padang gurun, tapi itu trek yang terbaik yang harus kita alami saat ini untuk mempersiapkan kita untuk mampu lakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar yang sanggup kita pikirkan dan rancangkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari-hari ini seperti ditekan, tekanan itu apakah membuat kita kecil atau tekanan itu menjadi sebuah lompatan untuk kita melompat lebih tinggi? Kalau tekanan itu terus menekan kita, maka kondisi kita akan semakin kerdil, semakin kecil, mengecilkan kita. Tapi kalau kita berespon bahwa tekanan itu kita ubah jadi sebuah dorongan, akhirnya menjadi sebuah lompatan yang membuat kita jauh lebih tinggi. Itu keputusan kita. Keadaan ini menekan, membuat kita kerdil, membuat kita kecil, atau tekanan dan keadaan ini kita pakai justru jadi sebuah lompatan, dorongan untuk kita melompat lebih tinggi lagi. Seperti waktu kita mau melompat, ditekan dulu ke bawah, ditekan. Tapi setelah ditekan, ini jadi sebuah gaya dorongan untuk kita melompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi. Dan saya percaya ini adalah kesempatan kita untuk menjadikan sebuah dorongan yang kuat untuk kita melompat lebih tinggi dan melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, Roma 8 ayat 28. Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa semua yang harus kita alami sekarang ini mendatangkan kebaikan. So, tetap percaya, tetap semangat, jangan kehilangan iman. Ayo berespon yang benar, jadikan ini sebuah momentum menguatkan kita semuanya, menjadi sebuah dorongan untuk kita melompat lebih tinggi, mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Saya berdoa sepanjang bulan ini kita mengalami pimpinan Roh Kudus, sehingga kita mampu melewati masa demi masa dengan roh yang kuat, dengan penyertaan Tuhan, dan kita masa-masa persiapan kita lalui, waktunya saat kita keluar menjangkau banyak orang, Tuhan juga menyertai. Saya berdoa bukan hanya selama bulan ini kita mengalami pimpinan Roh Kudus, tapi sepanjang hidupan kita juga mengalami pimpinan Roh Kudus. Karena di mana ada pimpinan Roh Kudus, di situ ada kebenaran demi kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, tuntun kami terus, pimpin kami terus, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Tuhan, di mana ada pimpinan dan penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, di situ pasti ada kemenangan, ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Momentum ini jadi sebuah momentum di mana kami bukan hanya tertekan, tapi jadi sebuah lompatan untuk kami berkarya lebih besar lagi buat Tuhan. Berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, masa-masa yang kami alami jadi masa-masa menguatkan diri kami secara pribadi, punya hubungan kedekatan dengan Tuhan, dan kami makin masuk di dalam pergerakan yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, blessing-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.